Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aprianti, NPM 200303158. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Resiko. Soal yang pertama menjelaskan mengenai penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit. Penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dapat disebabkan oleh dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Penyebab dari aspek kualitatif sendiri antara lain yaitu yang pertama ada siklus bisnis dan industri menurun. Contohnya seperti ketika harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus, dan yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Sedangkan penyebab dari aspek kuantitatifnya yaitu yang pertama ada realisasi penjualan lebih rendah dibanding target, yang kedua ada seed streaming penggunaan kredit, yang ketiga harga jual produk debitur tidak kompetitif, yang keempat terlalu ekspansif, dan yang kelima markup biaya proyek. Contoh dari kredit bermasalah dari aspek resiko kredit sendiri yaitu ketika harga sawit menurun atau ketika perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini mengabaikan masalah keberlanjutan menanggung resiko berkurangnya arus kas bebas, maka mereka akan gagal dalam melunasi pinjaman yang menyebabkan kredit bermasalah tersebut. Soal yang kedua menjelaskan mengenai penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Jadi penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional yaitu yang pertama dari tahapan aplikasi kreditnya. Proses yang salah pada tahapan aplikasi kredit ini yaitu kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Yang kedua dari tahapan analisis kredit. Proses yang salah pada tahapan ini adalah analisis kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, serta resiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, tahapan pencairan kredit. Proses yang salah pada tahapan pencairan kredit ini yaitu dokumentasi kredit cacat hukum pencairan tanpa ada persetujuan otoritas. Yang keempat, tahapan pemantauan kredit. Proses yang salah pada tahapan pemantauan kredit ini yaitu jaminan yang belum diasuransikan dan kunjungan rutin yang tidak dilakukan. Contoh dari kredit bermasalah dari aspek resiko operasional ini yaitu adanya kesalahan saat menginput data oleh karyawan yang menimbulkan kerugian baik pada perusahaan atau bank maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab, cause, kejadian event, dan akibat efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko-resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, kejadian, akibat, dan berikan contohnya dari masing-masing konsep tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan dari konsep sebab atau cause. Jadi, sesuai definisi dari resiko operasional sendiri, penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Begitupun dengan konsep sebab tersebut. Namun, sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akan akar penyebab dari kejadian atau event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, dengan begitu, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contoh dari konsep cause atau sebab ini yaitu seperti terdapat suatu peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dan hal ini dapat disebabkan oleh sistem pengaman bank itu dinilai kurang memadai. Kemudian lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan dan juga mungkin dapat disebabkan karena kurangnya kerjasama antara pihak bank dengan pihak kepolisian.
Yang kedua, konsep event atau kejadian. Yang dimaksud dengan konsep event atau kejadian ini adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori tipe kejadian ini harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian paling dominan. Contohnya yaitu seperti kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Sedangkan yang dimaksud dengan efek atau dampak itu adalah suatu kejadian atau event terkait resiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Contohnya, terdapat ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Nah, keadaan seperti ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Kemudian bisa saja nasabah memindahkan dana pada bank lain dan utilisasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah berkurang dan lain sebagainya. Soal yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian atau event resiko operasional dalam 7 kategori. 7 kategori event atau kejadian ini antara lain yaitu yang pertama internal fraud, atau kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, dan tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya seperti kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, yaitu kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerjasama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau kejadian perbedaan ataupun diskriminasi. Contohnya seperti kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat, ada pelanggan produk dan praktik bisnis, yaitu kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Kelima, kerugian atas aset fisik, yaitu kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya seperti kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yaitu kegagalan akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman dan manajemen proses, yaitu kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan atau vendor. Contohnya kerugian karena kesalahan pembukuan atau accounting. Soal yang kelima menjelaskan mengenai 5 prinsip utama good corporate governance. Yang pertama ada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya, tahapan proses rekrutmen pada PT Bio Farma dilakukan secara terbuka mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir yang lolos seluruh tahapan seleksi. Yang kedua, prinsip independensi. Jadi perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, karyawan yang mempunyai usaha di luar Bio Farma dengan jenis yang berbeda tidak ikut terlibat dengan proses pengadaan barang atau jasa yang mengikut sertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, prinsip responsibilitas, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, karyawan pada PT Bio Farma datang tepat waktu, sampai ruangan karyawan langsung menjalankan komputer untuk mengerjakan tugas yang deadline pada hari itu oleh atasannya dengan rasa tanggung jawab sehingga tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contohnya, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Bio Farma. Dan yang kelima, prinsip kewajaran dan kesetaraan atau sering disebut dengan prinsip fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.